HHI meluncurkan desain HDL-13000 untuk kebutuhan MRSS Tentara Laut Diraja Malaysia. Pembuat kapal Korea Selatan Hyundai Heavy Industries (HHI) meluncurkan HDL-13000 MRSS baru di Defense Service Asia Exhibition and Conference (DSA) 2022 yang sedang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Desain HDL-13000 sedang diusulkan untuk proyek akuisisi Multi-Role Support Ship MRSS Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM). HHI berpartisipasi dalam DSA 2022 yang diadakan di MITEC Kuala Lumpur, Malaysia selama 4 hari dari 28 hingga tanggal 31 Maret dan memamerkan 4 model kapal angkatan lautnya, termasuk HDL-13000 untuk menargetkan pasar pertahanan angkatan laut global. HDL-13000 diresmikan oleh HHI di DSA 2022 adalah kapal pendukung multiperan yang memiliki panjang keseluruhan 160 meter, wing 25 meter dan bobot 13.000 ton. Kapal ini akan berfungsi sebagai platform utama untuk dukungan logistik pasukan dan juga operasi humanitarian and disaster relief (HADR). Aspek yang paling menonjol dari konfigurasi desain adalah dek kendaraan tertutup yang membentang sepanjang kapal dari haluan ke buritan yang dapat membawa lebih dari 16 tank tempur utama dan 6 kendaraan lapis baja multirole. Bagian belakang vehicle deck juga berfungsi sebagai well deck. Sebuah rangsi deport dan gerbang buritan menyediakan akses ke dek kendaraan dan kapal memiliki kapasitas tangki pemberat yang cukup untuk menurunkan bagian belakang kapal guna membanjiri dek sumur untuk menampung kapal pendarat yang dapat digunakan untuk memindahkan personel kendaraan atau kargo ke dan dari pantai. Sementara itu HHI baru-baru ini menandatangani MOU dengan ini untuk pasar Angkatan Laut Arab Saudi di World Defense Show WDS 2022. Program transformasi RMN 15-5 melibatkan akuisisi 3 kapal MRSS. Rencana awal 2 kapal pertama dikirim antara tahun 2021 sampai tahun 2025 dan yang ketiga pada 2035. Jadwal ini telah ditunda kemungkinan karena pandemi. Menurut informasi yang dikumpulkan sejak 5/2019 ada banyak pembuat kapal yang menunggu RFP potensial. Selain HHI yang meluncurkan desainnya di DSA 2022 minggu ini, pesaing lain termasuk Damen Belanda, Grup Angkatan Laut Prancis, galangan kapal CSOC China, PT PAL Indonesia, Mitsui Jepang, dan Thais Turki. Kapal tersebut diharapkan menjadi desain LPD yang mampu melakukan operasi amfibi, HADR dan pengisian bahan bakar kapal lain saat berlangsung serta hanggar dan dek helikopter harus dapat menampung hingga 3 helikopter Caracal dari Tentara Udara Diraja Malaysia. Namun modernisasi militer Malaysia mengalami pembatasan karena masalah anggaran. Modernisasi Angkatan Tentera Malaysia (ATM) tampaknya akan tetap tertunda dalam waktu dekat karena pengeluaran pertahanan yang terbatas dan keraguan-raguan politik di negara tersebut. Pembatasan ini telah membuat dorongan baru untuk memaksimalkan keterlibatan lokal dalam pengadaan dan memastikan bahwa penawaran untuk impor akan sangat kompetitif. Penekanan ini yang telah disorot pada pameran Defense Services Asia 2022 (DSA 2022) di Kuala Lumpur, terkait dengan pencapaian efisiensi biaya dan strategi diversifikasi negara yang terakhir juga menerima imbas akibat dari invasi Rusia ke Ukraina. Anggaran pertahanan Malaysia untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 16,14 miliar ringgit Malaysia, 3,8 miliar dolar Amerika Serikat, peningkatan nominal 1,8% dari alokasi awal tahun sebelumnya. Alokasi 2022 terdiri dari 11,10 miliar ringgit Malaysia untuk biaya operasional dan 5,04 miliar ringgit Malaysia untuk biaya pengembangan. Ini mewakili penurunan tahun ke tahun sebesar 2% dan peningkatan masing-masing 12%. Diharapkan pertumbuhan anggaran pertahanan Malaysia perlahan-lahan meningkat di 2024 dan seterusnya.